Shalom saudara-saudara, kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita baik-baik saja, puji Tuhan. Di video kali ini saya mau membagikan bagi kita video cuplikan yang mana kita lihat baru-baru ini viral di sosial media, yang mana banyak dari orang-orang yang tetangga kita yang berusaha untuk menutup gereja-gereja, melarang orang beribadah, bahkan menyegel gereja-gereja yang sudah terjadi di mana-mana ya saudara-saudara. Tetapi kali ini ada berbeda dengan seorang pemuda ini yang bernama Alberto, yang justru berhasil membangun 150 gereja ya saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dia membangun saudaraku gereja itu 150 gereja bukan karena dia adalah orang kaya, tetapi karena memang hatinya yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga ketika dia melihat gereja-gereja yang katakanlah seperti gubuk-gubuk, hatinya tidak tertahan ya. Saya percaya Tuhan menaruhkan hati yang penuh kasih di dalam dirinya, sehingga anak muda ini dipakai Tuhan untuk membangun gereja-gereja sebanyak 150 gereja. Saudara-saudara, dan ini sangat luar biasa. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia cinta rumah Tuhan. Bahkan di Alkitab kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus cinta akan rumah Tuhan. Dan karena cintanya akan rumah Tuhan itu, Alkitab mengatakan itu menghanguskan aku, katanya. Bahkan Daud pun cinta akan rumah Tuhan, sehingga Daud berkata, Tuhan, biarlah kiranya aku membangun rumah untukmu. Walaupun Tuhan tidak tinggal di dalam buatan tangan manusia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, tentunya memang mungkin ada kita yang berkata gereja itu kan kita sendiri. Ya, betul, gereja itu adalah kita sendiri. Tetapi tahukah kita, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, maka kita perlu yang namanya house, yaitu gereja, bangunan, di mana di situ kita akan memuji bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikumpulkan di dalam gereja tersebut. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah hati dari Bapa. Itulah hati Yesus, hati Bapa. Saya berdoa hati Yesus, hati Bapa dilimpahkan bagi kita semua, sehingga kita cinta akan rumah Tuhan. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Ketika kamu masih remaja, perusahaan orang tuamu ambruk, bangkrut, gara-gara krisis moneter 1998 ya. Bisa cerita apa yang terjadi saat itu? Jadi memang pada saat itu saya masih SMP lalu ya usaha papa memang di bidang percetakan pada saat itu. Jadi memang betul-betul habis dan meninggalkan hutang cukup banyak. Jadi kami betul-betul yang dulunya punya kantor yang cukup besar, akhirnya harus pindah ke rumah semuanya. Dan betul-betul mulai lagi dari nol dengan hutang yang begitu banyak. Jadi betul-betul yang awalnya ada benar-benar habis, bahkan minus saat itu. Jadi saat itu saya masih SMP, bahkan untuk membayar uang sekolah saya pada saat itu yang mungkin sebelumnya lancar, sekarang orang tua harus berjuang dan berpikir bagaimana si Greg ini bisa melanjutkan sekolah pada saat itu. Jadi kehidupan sejak itu mulai sulit bagi kamu? Kalau dibilang sulit sebenarnya untuk saya tidak terlalu, karena ya memang saya sejak dulu juga tidak hidup dengan kemewahan, dalam arti ya saya tetap menyesuaikan dengan apa yang ada, menerima apa yang ada, dan ya sederhana aja semuanya gitu. Jadi meskipun kondisi orang tua pada saat itu sulit, saya merasa tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Jadi ya saya tetap menerima apapun keadaan orang tua pada saat itu, apapun keadaan ekonomi pada saat itu, saya tetap belajar untuk tetap bersyukur ya gitu. Karena ya memang sejak dulu, sejak masih sukses lah bisa dibilang, jadi orang tua sangat sibuk bekerja, jadi mungkin ya kurang memberikan waktu dan perhatian kepada keluarga pada saat itu. Tetapi sejak peristiwa itu banyak perubahan yang terjadi, terutama perubahan yang lebih baik pastinya. Jadi ya semuanya betul-betul seperti harus menata lagi semua dari awal. Dan kalau saya boleh flashback ke belakang, saya sangat bersyukur bahwa saya mengalami itu di dalam keluarga. Karena kemudian dalam keluarga ayah lebih banyak di rumah, Betul. kemudian bisa bersama-sama di situ, karena pasti semua penonton ingin tahu juga
dari mana gagasan untuk membangun dan merenovasi gereja ya? Apakah kamu adalah anak muda yang religius waktu itu, sehingga kamu kemudian terpikirkan untuk membantu gereja? Dan gereja apa yang kamu bantu? Tapi nanti ceritanya, sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dulu awalnya ya saya sebenarnya nggak pernah rencanakan atau akan menduga bahwa akan seperti ini ya. Jadi awalnya memang saya ingin pergi ke daerah di luar Jawa, hanya maksudnya pada saat itu adalah untuk hiburan gitu ya. Lalu ya ternyata di tempat itu ya saya diajak pergi ke sebuah tempat yang memang secara ekonomi memang sangat sulit gitu ya. Jadi memang di bawah garis kemiskinan lah bisa dibilang. Ya saya sebenarnya datang ke tempat itu sebenarnya hanya untuk membantu seorang pastor untuk melayani umat yang ada di sana awalnya. Hanya ternyata pengalaman itu sangat menyentuh dan membekas ya untuk diri saya. Lalu ketika memang tiba saat waktunya saya di hari Minggu saya harus datang ke gereja di tempat itu, saya agak takjub, sangat takjub bahkan, karena saya melihat gereja itu seperti kandang hewan ya. Berlantai tanah, berlumpur pasti kalau hujan pasti bocor. Dindingnya papan-papan yang ditempel-tempel dan sebagian sudah bolong gitu ya, sudah keropos. Atapnya bocor gitu. Lalu ya bangkunya itu ya bukan bangku papan gitu yang memang hanya dipaku seadanya gitu. Albertus Gregory Tan, pemuda berusia 31 tahun yang menjadi inisiator Gerakan Peduli Gereja Katolik. Gerakannya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 dengan menggalang dana di media sosial untuk membangun gereja-gereja di wilayah terpencil di Indonesia. Di usianya yang masih muda saat itu, tidak mudah bagi Greg mengawali gerakannya ini sampai ia pun hampir putus asa. Rencana Tuhan tak ada yang mustahil. Gerakan yang ia inisiasi ini pun semakin masif dan telah menjadi sebuah yayasan yang bernama Vinea Dei. Melalui yayasan Vinea Dei, Greg dan timnya tidak lagi terbatas pada membangun gereja secara fisik. Kini, mereka berfokus pada pendidikan anak-anak Katolik yang ada di pelosok Indonesia. Sampai sekarang, sudah ada 150 gereja yang dibangun dan 40 anak yang dibiayai pendidikannya. Greg berharap yayasannya ini bisa menjadi oase dan sumber air untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Jadi semua berawal ketika kamu datang ke daerah mana itu? Sumatera Utara. Sumatera Utara, kemudian kamu melihat kondisi gereja di sana, dan itulah awal hatimu tersentuh. Iya, betul. Tapi kehidupan religimu sebelum itu bagaimana? Saya merasa Tuhan itu ada, tetapi saya tidak merasakan bahwa Dia tuh bekerja gitu. Jadi seperti hanya sekadar doktrin bahwa Tuhan tuh ada pada saat itu. Ini Jadi, tahun berapa ketika kamu ke Sumatera? saya banker, Bang Andi, Oke. di sebuah bank swasta. Selama 2 tahun penuh saya berjualan gorengan setiap hari. Di teman-temanmu di Iya, kampus? di kelas. Kamu nggak malu itu? Greg, aku mau flashback kembali sedikit karena ada perjalanan hidupmu yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Kan banyak juga keluarga yang sekarang ini di tengah pandemi, yang usaha orang tuanya bangkrut, orang tuanya kena PHK, kemudian kehidupannya berubah total. Dari yang enak jadi susah lah, kira-kira begitu. Nah, ketika sulit dalam kehidupan orang tuamu dulu, walaupun kamu menganggap tidak sulit, tapi aku dengar kamu ikut membantu untuk biaya sekolahmu ya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi memang saya masuk ke Universitas Indonesia selama
tepat, lulus selama 4 tahun pas, itu memang sebagian biayanya dibantu oleh beasiswa. Tetapi karena memang biaya hidup, karena saya harus kos pada saat itu, saya kos biaya kosan, lalu saya harus makan, dan lain-lain itu kan semua butuh biaya pada saat itu. Jadi setiap hari, hampir setiap hari lah ya, pada waktu itu saya berjualan gorengan di kampus. Jualan gorengan? Iya. Dari mana kamu dapat gorengan itu? Jadi memang biasanya di kampus itu memang selalu ada orang yang istilahnya memasoklah makanan, karena begitu banyak kegiatan kampus dan begitu banyak mahasiswa yang berjualan pada saat itu. Jadi saya ikut ambil, selama 2 tahun penuh saya berjualan gorengan setiap hari. Di teman-temanmu di Iya, kampus? di kelas. Kamu nggak malu itu? Enggak ya, memang pada saat itu saya berpikir karena memang saya masuk di Fakultas FISIP yang semua mahasiswanya itu sungguh-sungguh apa ya, multicultural lah bisa dibilang. Datang dari berbagai latar belakang, dan kebetulan di kelas saya adalah satu-satunya mahasiswa yang memang berlatar belakang keturunan bisa dibilang gitu. Jadi orang-orang mengejek saya, ada dalam arti si Greg memang karena warga keturunan jadi memang cari duitnya dengan berjualan. Insting gitu. bisnisnya jalan terus. Iya gitu. Jadi cuman ya saya pikir ya karena saya bisa menghasilkan, dan penghasilan itu setiap bulan saya bisa buat untuk bayar uang kosan saya dan makan minum saya selama sebulan. Jadi orang tua betul-betul lagi tidak mengeluarkan biaya pada saat itu. Jadi kamu sudah bisa mandiri dengan Iya, jualan betul. gorengan ya. Sekarang kembali ke 150 gereja yang kamu bangun dan renovasi ya. Bagaimana menemukan gereja-gereja yang perlu direnovasi, dan kapan saatnya kamu menggalang dana untuk membangun gereja? Kalau di daerah, terutama yang di daerah pelosok ya, yang di pedalaman itu memang saat ini hampir semua orang yang ada di daerah, terutama yang memang punya kebutuhan untuk membangun gereja mereka itu pasti sebenarnya sudah tahu tentang kegiatan saya. Jadi mereka pasti akan Lewat kontak mana atau mereka hubungi tahu? saya. Lewat media sosial atau Lewat dari media mulut ke mulut? sosial, lalu dari mulut ke mulut pastinya, karena di daerah kan jarang ada media sosial. Jadi pasti dari cerita ke cerita, orang akhirnya banyak tahu dan akhirnya Minta akan bantuan. memberi informasi ya betul bahwa saya perlu dibantu. Sekarang kamu udah punya yayasan ya? Betul. Namanya apa tadi? Yayasan Viniade, Artinya apa itu? Kebun Anggur Tuhan. Kebun Anggur Tuhan. Ini bersama beberapa teman, siapa yang terlibat di dalam yayasan ini? Saat ini ada 41 orang muda semua yang sebaya saya. Ini volunteers, ini relawan? Ya, semua Nggak dibayar? 100% volunteer dan tidak dibayar sampai hari ini. Jadi betul-betul mereka bekerja melayani di dalam yayasan ini, tidak dibayar, di samping kesibukan mereka, semuanya sudah bekerja kebetulan. Jadi betul-betul menyisihkan waktu yang mereka punya untuk bisa berbuat. Gitu. Baik,